3 kali sidang mediasi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi harapan terakhir bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk bisa rujuk. Baru-baru ini, Ruben dan Sarwenda juga kembali jadi sorotan setelah mengunggah momen joget kekinian bersama di media sosial. Pemirsa Silet RCTI, prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya kembali bergulir ke babak baru. Dalam sidang perceraian yang digelar Selasa 29 Oktober 2024 kemarin, dengan agenda mediasi, mereka gagal mencapai kesepakatan, yang artinya proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Dalam kesempatan itu, Baim hadir bersama kuasa hukumnya, sementara Paula absen dengan hanya diwakili oleh pengacaranya. Setelah sidang, Baim Wong pun merespon permintaan bukti pengkhianatan dari kubu Paula Verhoeven. Ayah dua anak itu mengaku tidak kaget dengan hal tersebut dan telah menyiapkan saksi serta bukti yang akan dibuka di sidang mendatang. Ia juga merasa tidak kecewa dengan ketidakhadiran Paula dalam sidang mediasi kemarin yang kabarnya memilih untuk menjalani pekerjaan. Persiapan apa hari ini Mas Baim? Doain aja. Datang gimana Bang Baim? Paula nggak datang gimana nih Bang Baim? Bang Baim ini mediasi sudah selesai. Ya, pada akhirnya tidak ada kesepakatan apapun dalam mediasi sehingga proses permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim harus berproses. Mediasinya itu gagal. Tidak hadir hari ini? Tidak ada relevansinya hadir tidak hadir, karena kemarin sudah dibahas berjam-jam. Nah, pada hari ini Mbak Paula itu tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Yang bersangkutan nanti membuktikanlah di persidangan gitu kan. Semua dalil-dalil yang mungkin gitu ya, yang pernah teman-teman tanyakan pada saat pertemuan yang pertama dan kedua gitu. Nah, saya berusaha menamaikan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja, nanti kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Setelah 3 kali sidang mediasi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi harapan terakhir bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk bisa rujuk. Namun, seolah berbanding terbalik dengan apa yang sempat ia katakan kekeh ingin cerai, bahkan sampai menuding adanya dugaan perselingkuhan, justru kini Baim mengutarakan keinginannya untuk berdamai atau rujuk. Bahkan ia menyatakan bahwa sejak awal memang masih ada kemungkinan untuk dirinya dan Paula rujuk. Saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Pastinya dari awal juga ada damai. Kan Kak Paula Dari awal itu. berarti tidak menutup kemungkinan untuk rujuk di mediasi kali ini ya Bang? Pasti. Doain aja. Setiap tahap itu dibuka ranah untuk mediasi gitu. Atau perdamaian. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan terjadi. Itu ya. Keinginan Baim Wong untuk berdamai dan rujuk tentu saja membuat warganet terkejut. Pasalnya, masalah rumah tangga mereka bergulir sangat panas dengan saling melayangkan tudingan. Dari tuduhan Baim suami pelit, perebutan hak asuh anak, dan berbagai drama lainnya. Namun, tampaknya situasi kini berbalik. Paula yang di awal ingin mempertahankan pernikahan, kini mantap ingin bercerai setelah sholat istikharah. Padahal sebelumnya, Baim yang ingin bercerai karena dugaan pengkhianatan Paula.
Seolah angin berputar, Baim justru kini menunjukkan keinginan kuat untuk berdamai. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya beliau udah beristiqoroh sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan bagaimana ketetapan hati gitu ya. Nah, ketetapan hati itu kan kadang-kadang kan yang namanya seseorang ya itu butuh waktu. Saya di kesempatan kali ini cuma mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Jadi bukan perebutan, jadi salah pertanyaannya. Mengajukan permohonan supaya yang terbaik buat anak. Sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja di persidangan. Ya, udah itu aja. Jangan terlalu diinin lagi. Nanti kemana-mana. Tudingan Baim Wong terkait dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Paula memang tak ada habisnya menjadi sorotan. Bahkan sejumlah selebriti pernah terseret hingga akhirnya muncul sosok bernama Nico Surya dan beredar video kebersamaan Paula bersama sosok yang disebut Nico. Dan secara eksklusif kepada tim silat RCTI, sahabat Baim dan Nico yakni Wisnu pun memberikan kesaksian mengejutkan terkait rumor tersebut. Meski tidak menegaskan adanya hal yang aneh atau dugaan pengkhianatan cinta, namun Wisnu mengkonfirmasi bahwa Paula dan Nico memang beberapa kali pernah datang ke restoran miliknya. Ia pun mengetahui hal itu dari para karyawan yang memberikan informasi kedatangan mereka. Hubungan saya sama Nico temen gitu loh. Kita namanya orang buka warung kedatangan artis udah pasti seneng. Foto kita bisa masukin ke sosial media kita gitu kan. Saya minta anak-anak untuk foto gitu loh. Itu aja. Pak ada Mbak Paula nih gitu. Ya udah minta foto gitu loh. Ya kan seneng ya. Gitu loh, promosi gratis nih gue kan gitu, namanya punya usaha gitu kan. Tapi dia bilang, tapi Mbak Paulanya nggak mau Pak, gitu, buru-buru katanya. Oh ya udah, ya namanya saya pikir artis kebutuhannya banyak gitu kan, kebutuhan waktu banyak, pasti buru-buru ya wajar lah ya. Itu tanggal 23 November 2023 gitu loh, karena di foto kan ada tanggalnya tuh. Nah itu ada kemudian tim saya foto. Anehnya lagi, dalam salah satu kesempatan, Paula juga terlihat datang kembali ke restoran Wisnu dengan mata sembab. Hal itu membuat karyawan Wisnu bertanya-tanya, apakah karena habis menangis atau kurang tidur. Wisnu bahkan sempat bertanya kepada Baim, apakah dirinya bersama Paula datang ke restoran karena mengira bahwa dirinya turut serta datang ke restoran. Waktu kedua kalau nggak salah, kalau dilihat fotonya, kebenaran fotonya saya di handphone tim saya, itu agak sembab ya. Mungkin nggak tahu nangis, nggak tahu kurang tidur, kita nggak tahu. Dari situ saya telepon Baim. Sebelum ini dapat info lebih lanjut dari anak-anak. Lo ada di warung gue ya? Enggak, gue ada di mana? Di kantor katanya. Enggak, gue kira lo ada di warung gue sama Paula gitu kan. Oh enggak katanya. Emang sama siapa Nu? Sama laki-laki. Oh Nico. Sama laki-laki. Oh Nico. Oh enggak. Cuman sama siapa bro? Sama Nico nih kayaknya. Oh, sama Nico. Oh, iya bro. Kalau gua nggak keluar, gua di kantor. Oh ya udah, hanya sebatas itu aja. Kalau nggak salah sempat datang lagi, cuman buru-buru. Ya, kalau nggak salah itu malam ya gitu loh. Dan kebenaran ada rekan kerja saya juga melihat. Cuman nggak berani gitu loh, karena ya nggak mungkin kan ada tamu terus gua datang gitu nemuin mungkin makan ya kalau misalnya membicarakan tentang hal-hal apa kita nggak tahu, cuma memang pas foto aja dibilang saya sendiri aja ya gitu loh, saya sendiri aja ya gitu loh.
Diakui Wisnu, ia tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Baim dan Paula sampai akhirnya terungkap dari pemberitaan di media. Menurutnya, Niko merupakan teman baik Baim sejak lama, bahkan keduanya memiliki hubungan kerjasama bisnis. Karena itulah, saat nama Niko terseret sebagai terduga perusak rumah tangga Baim dan Paula, ia pun sangat terkejut, bahkan tidak menyangkanya sama sekali. Lantas, benarkah ucapan Baim yang menyebut Paula berkhianat cinta dengan seorang teman dekat adalah Niko? Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sudah belasan tahun lah ya, tahun 2003, 45 kalau nggak salah itu kita dekat gitu kan. Saya sama Baim dekat, saya sama Niko dekat gitu kan. Kita sahabatan gitu loh ya. Niko itu punya perusahaan sendiri, tapi kebenaran mungkin kerjasama sama Baim di kantornya Baim. Jadi ngantor di kantornya Baim gitu ya, punya ruangan sendiri mungkin. Gue nggak tahu dia preskon tentang perselingkuhannya dengan inisial N, D, F, G, gue nggak tahu. Gitu. Yang gue tahu kemarin, gue diwawancara langsung disebutin nama Niko. Jadi gue baru tahu, dan gue juga nggak percaya, gitu loh. Masa sih orang sama sahabat deket banget, orang yang paling deket sama Baim kan Niko. Berbanding terbalik dengan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kian memanas, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda setelah rumah tangga mereka berakhir justru tetap terlihat harmonis. Keduanya masih sering kali bertemu, terutama untuk urusan buah hati tercinta. Baru-baru ini, Ruben dan Sarwenda juga kembali jadi sorotan setelah mengunggah momen joget kekinian bersama di media sosial. Tanpa canggung dan terlihat bahagia, mereka menunjukkan bahwa kebersamaan demi anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Tapi benarkah menjadi single parent bukan hal mudah bagi Sarwenda? Benarkah kini Sarwenda pun semakin aktif bekerja, baik di dunia entertainment maupun berbagai lini bisnis, hingga memiliki keinginan untuk kembali menjadi penyanyi? Ya emang kadang-kadang suka kalau misalnya lagi viral terus saya lagi nunggu, terus saya bilang gue nih ini lagi bikin viral yuk gitu, maksudnya ini kan ada yang lagi TikTok gitu, lagu yang lagi viral bikin yuk gitu kan, biasanya oh iya boleh, fleksibel sih nggak ada kayak harus tanggal berapa ya ketemu gitu ya, sebisanya aja kan, namanya masih komunikasi. Ya doain lah semoga kompak, yang penting kan buat anak-anak. Aku nggak ngerasa mereka berpisah sih ya, sama Ruben masih baik, aku juga sering ngobrol sama Wenda, aku nggak ngerasa ada perbedaan, perpisahan Ruben sama Saya hanya seorang bapak yang lagi berusaha untuk menyenangkan anak-anaknya dengan cara saya sendiri, tanpa menyakiti orang lain. Ya harus bisa dibagi-bagi kayak tadi gitu ya kan, udah tahu bundanya mau fashion show, masih gendong anak dulu ya kan, jadi ya udah gendong dulu. Aku ya lagi sebenarnya udah ada single tapi belum aku rilis karena belum ada waktunya. Karena bisnis dulu, cuan dulu kan gitu ya kan. Jadi ngurusin bisnis dulu nanti baru. Pasca perpisahan, Sarwenda mengungkapkan bahwa ia memilih untuk fokus mengurus ketiga anaknya, Thalia, Tania, dan Bertrand. Apalagi ada kekhawatiran adanya trauma karena melihat orang tua mereka baru saja berpisah. Karena itulah, meskipun telah berpisah, hubungan Sarwenda dengan Ruben masih terjalin baik. Komunikasi tetap berjalan lancar dan anak-anak mendapat kasih sayang dari kedua ayah dan ibu meski tak lagi bersama. Lantas, benarkah ketiga anaknya, khususnya Bertrand, meminta Sarwenda untuk tidak menikah lagi?
perpisahan orang tua itu akan menimbulkan trauma bagi anak-anak, walaupun sedikit pasti ada gitu. Jadi ketika baru berpisah sebentar, baru bentar gitu, terus tiba-tiba ditanya orang kayak gitu, mana ada sih anak yang jawab boleh? Emang ada Kavit, mana mungkin kan orang jawab boleh gitu. Maksudnya ya tahu berarti masih ada luka mungkin, atau masih ada rasa pasti kehilangan gitu, karena kan pasti anak-anak maunya semuanya utuh ya gitu, tapi kan nggak semuanya bisa berjalan dengan keinginan gitu, tapi mereka juga bisa mengerti posisinya kayak gimana, apalagi kan maunya udah lebih gede, jadi dia juga udah lebih mengerti gitu, dan ya tidak ada yang bisa dipaksakan juga. Sehingga ya kita tidak bersama untuk secara hubungan, tapi secara orang tua untuk anak-anak ya kita tetap ada.